Bapak Ibu jamaah Masjid Akbar Kemayoran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa TV One Damai Indonesiaku di mana saja berada. Kalau dengki membuat iblis di langit turun ke dunia menjadi terlaknat, ada dengki di bumi bisa membuat orang menjelma menjadi kriminal. Mana contohnya? Lihat, Qabil. Karena dengki kepada Habil, karena kurbannya yang diterima Habil, Qabil dengki. Kenapa Habil yang diterima? Gua kan kakaknya, gua kan seniornya. Kok Habil yang diterima, kurban saya ditolak, gua akan bunuh Habil. Dari dengki bisa menjelma menjadi pembunuhan. Inilah bahayanya Bapak Ibu. Dengki itu bukan sekali lagi menghapus pahala kita, bukan hanya menggerogoti mental kita, tapi juga bisa merusak tatanan sosial, bahkan bisa menjelma menjadi tindakan kriminal. Hati-hati. Ustadz, bagaimana caranya supaya kita berangsur-angsur bisa hilang dengki kita Ustadz? Tadi sudah dijelaskan banyak oleh guru kita. Dan kita nih sering kebiasaan yang kita tidak sadari justru itu menyuburkan sifat dengki kita. Kenapa? Sering mohon maaf kita scroll di medsos tuh ya. Betul enggak? Kita ini ukurannya sering menjadi ukuran keberhasilan dari status orang, dari postingan orang. Padahal itu kenyataannya enggak begitu. Yang diposting yang baik, yang diposting yang sukses. Dia habis foto nih guys, gua habis jalan-jalan, mobil di belakang mewah, selesai diposting, mah cicilan 3 bulan belum dibayar ini. Benar gak? Jangan dilihat yang di postingan itu. Padahal di belakangnya itu mungkin jauh ya. Lebih bahagia kita. Lebih karunia kita lebih banyak lagi. Maka biasakan kita memframing jiwa kita, jangan memframing tampilan luar terus. Kita ini kadang sibuk memframing tampilan luar terus. Coba framing tampilan jiwa kita ya. Sekali-kali kita bagaimana mengobati jiwa kita dengan memframing hati kita sendiri. Alhamdulillah tetangga beli mobil, saya masih punya motor. Tuh tetangga sebelah motor aja nggak punya. Kalau orang-orang alhamdulillah orang punya motor ya, saya masih bisa punya naik sepeda. Begitu seterusnya. Jangan ke atas tadi yang dilihat. Orang-orang enak banget ya naik mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Saya mah naik motor, aduh. Sebetulnya tergantung jiwa kita memframingnya Pak. Kita punya motor saja kalau kita tata jiwa kita yang baik, insya Allah indah kok. Alhamdulillah punya motor, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Benar nggak? Kan enak itu ya. Alhamdulillah punya motor, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujan. Orang paling banyak tetangga punya mobil 3, paling kita kadang-kadang punya mobil gonta-ganti mereknya, nggak perlu bensin, cukup tunjuk tangan berhenti mobil. Benar nggak? Ngeremnya nggak pakai diinjak, kakinya ketok atas aja tak 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 berhenti mobil. Yang namanya angkot. Jadi begitu ayah bunda, sekali-kali framing ya. Bagaimana kita rubah tadi itu yang namanya dengki menjadi ghibtoh ya.
orang itu enak banget ya hidupnya, kenapa? Kok dia yang dipilih? Bukan saya kan lebih baik dari dia. Wah itu bahaya tuh, bahaya tuh. Ibu juga harus netralisir nih, bapak juga saling menetralisir. Kadang-kadang kita pasangan juga perlu diingatkan. Suatu hari bapaknya lagi termenung, sedih. Kenapa Pak sedih Pak? Saya bingung Pak. Bu, kenapa? Tetangga kita baru diangkat 1 tahun, mobilnya sudah baru. Sudah Pak, yang sabar, rezeki nggak akan ketukar. Kalau kita sabar insya Allah rezeki kita lebih baik. Tapi Bu, kemarin saya dengar tuh tetangga kita rumahnya baru. Sudahlah Pak, sabar, insya Allah kita dapat lebih baik lagi. Tapi saya dengar nanti kayaknya suaminya punya istri baru Bu. Sudah Pak, sabar, nanti akan dikasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Sada. Nah mungkin kalau dalam istilah bahasa Jawa itu istilahnya sawang sinawang, mungkin ada yang tahu ya. Iya, Jadi kita melihat orang mungkin bahagia padahal sesungguhnya beliau juga luar biasa sekali perjuangannya. Nah,